pemirsa Pelangi Jogja, balik lagi bareng sama Rasti hanya di program Pelangi Jogja, Warna-Warni Yogyakarta. Nah, sekarang Rasti sudah bersama dengan Kak Zamrudi selaku pemilik dari Rumah Kelinci Jogja. Halo Kak, apa kabarnya? Selamat datang di kandang kelinci Jogja. Iya, terima kasih Kak. Oke, baik. Jadi gini Kak, Rasti dan juga pemirsa ini penasaran nih Kak terkait dengan hobi dan juga peternak dari kelinci Jogja ini. Mungkin bisa diceritakan kepada Rasti dan juga pemirsa Kak, awal mula berdirinya Rumah Kelinci Jogja ini seperti apa? Awal mula berdirinya kelinci Jogja ini dari hobi saya, emang seneng dengan kelinci karena apa ya? Dari kecil wis suka dengan kelinci itu sendiri, suka dengan sifatnya, terus tingkah lakunya kelinci itu sendiri wis saya lucu dan mengemaskan gitu ya Kak ya. Betul sekali. Lalu tadi kan Rasti sudah berjalan nih Kak melihat kelinci-kelinci yang ada di belakang kita ini. Dan setelah Rasti lihat tuh sepertinya banyak jenisnya ya Kak ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa jenis apa aja yang ada di sini? Jenis-jenisnya yang ada di kelinci Jogja, pertama ada jenis rek, yang kedua jenis bolan loop, yang ketiga ada jenis dat, yang keempat ada jenis Nederlander atau kelinci kerdil. Baik. Di sini juga ada yang kelinci New Zealand juga. Kelinci New Zealand. Kosong, ya. Oh, baik. Sementara 4 itu yang ready. Oh, baik. Terus untuk membedakan dari jenis kelincinya itu dilihat dari mana Kak? Apakah dari mukanya atau mungkin dari bentuk badannya atau dari telinganya gitu? Yang bedain kelinci itu emang dari jenisnya kelinci itu sendiri Kak. Dari jenisnya? Iya. Jadi emang kalau jenis bolan loop itu ciri-cirinya telinganya turun. Ini bolan loop. Kemudian jenis dat itu cenderung warnanya belang-belang seperti yang itu. Belang-belang. Ya, yang belang-belang. Itu ya? Ya. Oke. Kemudian jenis Nederlander itu cenderung kelincinya kecil. Telinganya pendek, terus beratnya nggak sampai 1,9 kilo. Oh, yang mana Kak? Sebelah selatan itu. Yang sebelah selatan itu ya? Ya, kemudian jenis rek itu ada ini yang kebetulan baru beranak ini, 8 ekor. Rata-rata kelincinya besar kalau rek. Kalau rek yang ini ya tadi? Betul. Oh, baik. Lalu ini kan jenisnya beda-beda nih Kak, setiap kelinci. Apakah proses perawatannya itu juga beda atau semuanya sama aja? Ya, di kelinci Jogja perawatannya sama Kak. Yang penting pakannya ada, kemudian minumnya ada, tempatnya bersih, sirkulasi udara lancar, kemudian sedikit kena sinar matahari langsung, tapi tidak terlalu lama. Itu insya Allah kelinci sehat. Oke, berarti untuk setiap perawatannya itu sama ya Kak ya? Setiap jenisnya itu juga sama. Oke Kak, terus untuk tantangannya sendiri Kak dalam merawat kelinci-kelinci ini, kesulitannya apakah ada tantangan yang dirasa sulit? Kendalanya hampir tidak ada, cuman kadang kita dipakan Kak, kadang kan harganya naik. Ya. Kebetulan di sini kan pakannya tidak rumput, jadi setiap pagi dan sore saya kasih pelet. Pagi dan sore. Untuk jamnya Kak? Jamnya jam 7 pagi sama jam 6 sore. Itu pasti konstan setiap hari jam segitu? Pasti setiap sore dan pagi seperti itu. Oke. Kalau misalnya nih pas kebetulan kelincinya itu lagi lapar Kak, itu gimana caranya supaya kita bisa tahu kalau kelinci itu lagi lapar atau udah kenyang? Kalau pas lapar biasanya di wadah itu udah kosong. Itu pasti dia sudah lapar, atau kita telat ngasih makannya itu seperti itu. Ya, kadang yang kelinci besar itu saya kasih di atas 300 gram. 300 gram. Pagi per sore itu 300 gram. Kalau kelinci yang kecil itu 150 sampai 250 gram per sekali makan. Kalau yang kelinci kecil itu ada kelinci ND sama dat itu cenderung makannya sedikit. Tapi kalau yang rek terus New Zealand itu bisa 300 gram per sekali makan. Oh, berarti makannya banyak ya Kak ya? Ya, nah di situ kendalanya kadang boros. Iya, boros dimakan, apalagi kalau makannya lagi naik gitu ya. Oke, baik Kak. Lalu
ini tadi kan kakak bercerita nih bahwa awal udah diusaha kelinci Jogja ini dari hobi, lalu kemudian berkembang sebagai sebuah peluang bisnis. Nah, selama dari proses itu kak, apakah ada kesan atau mungkin momen spesifik yang dirasakan selama dari menjalani hobi dan juga peluang bisnis dari kelinci ini? Momen spesifik ya, itu dulu pernah saya punya kelinci jenis Honan Loop. Itu sebenarnya emang nggak saya jual, pengen saya rawat karena kelincinya emang bagus. Cuman tiba-tiba ada customer itu datang, terus dia tuh nawar. Sebenarnya nggak pengen tak lepas, cuman dia tuh nawarnya agak tinggi. Terus saya tergiur, terus ya udah saya lepas. Padahal itu kelinci udah dari zaman kecil atau iya, mungkin dari kecil terus. berarti menemani dari kecil. Nah, emang sebenarnya nggak pengen saya jual, cuman ada customer datang. Tiba-tiba nawarnya tinggi, ya wes saya lepas gitu ya. Oke, baik kak, terima kasih ya kak sudah mengobrol bersama Rasti dan juga pemirsa. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal main dan juga lihat-lihat kelincinya lagi. So jangan kemana-mana, tetap di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Terima kasih kak. sama-sama. Di dunia hobi kelinci, ada dua sisi yang berbeda namun menarik. Kelinci hias dan kelinci pedaging. Yuk pemirsa, kita telusuri keindahan dan kompleksitas dari kedua jenis kelinci ini. Pastinya pemirsa udah tahu dong, seperti apa sih kelinci hias? Kelinci hias biasa dikenal dengan keindahan bulu maupun warnanya yang sangat memukau. Agak berbeda dengan kelinci pedaging untuk memberikan manfaat daging yang berkualitas tinggi. Nah pemirsa, ingin tahu lebih dalam mengenai dua jenis kelinci ini? Atau memperdalam hobi kalian bareng dengan Kak Zamrudin?